Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu hadirin jemaah kajian subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah la ni'matillah. Pagi hari ini kita dikumpulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, bahkan kita bisa tetap dalam ketaatan kepada Allah, melaksanakan puasa Ramadan dan juga kewajiban kita thalabul ilm. Mudah-mudahan senantiasa diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Bulughul Maram ini. Sudah sampai kepada kitabus sholatul Id. Jadi bab salat Id ini pas, karena sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat Id, maka kita harus tahu dulu tentang ilmunya sholat Id, bagaimana baginda Rasulullah SAW melaksanakan baik sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Di dalam Al-Quranul Karim disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi ditutupnya puasa Ramadan ini dengan sholat Id, itu kata Allah, walitukabbirullah, agar kalian bertakbir. Makanya selesai puasa itu mulai maghrib kita membaca takbir. Di masjid kita takbir, di rumah kita takbir, di jalan-jalan kita takbir. Bahkan takbir di zaman Rasulullah SAW. Ini takbiran pertama atau Idul Fitri pertama. Itu sangat heroik. Kenapa heroik? Karena kondisi saat itu baru selesai perang Badar. Perang yang sangat luar biasa, yang gambarannya personil 1 melawan 3, karena 300 orang melawan 1000 orang lebih. Jadi 1 banding 3 atau 1 banding 4. Ini gambarannya ketika Id pertama, kondisi kaum muslimin itu dalam keadaan banyak yang terluka, bahkan darahnya masih banyak yang mengucur, luka-luka masih menganga. Ini diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takbirnya itu takbir yang sangat heroik. Makanya para sahabat ini takbirnya bukan hanya takbir kemenangan atas puasa saja, tetapi juga takbir kemenangan atas kemerdekaan atau kemenangan di dalam perang yang sangat luar biasa itu. Makanya takbir itu gambarannya kita ini harus keluar atau ada perasaan keluar dari perang besar. Karena memang melawan hawa nafsu itu, kata baginda Rasulullah SAW, itu memerangi hawa nafsu adalah perang yang sangat besar. Saking besarnya perang menawan hawa nafsu itu, kadang-kadang kita ini sering kalah dibandingkan dengan perang melawan musuh yang nyata. Ini Rasulullah SAW.
Maka perintahnya Allah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Tujuannya kita bertakbir adalah agar kita ini bersyukur kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah diparingi selesai Ramadan. Ramadannya tutup, tidak ada yang bolong, tidak ada yang kurang, tidak ada yang mokel. Ini kita syukur. Ya Allah, alhamdulillah tahun ini Qiyamul Lail tarawihnya tutup, tarawihnya sempurna, tidak ada yang bolong, tidak ada yang berlubang, tidak ada yang ditinggalkan. Ini juga wajib kita syukur. Makanya di antara tujuannya kita diperintahkan untuk bertakbir, la'allakum tashkurun, agar kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditutup dengan sholat Idul Fitri. Id itu artinya kembali, al-fitr itu maknanya ada dua. Makna yang pertama adalah fitri, itu artinya iftar, maksudnya makan. Jadi Idul Fitri itu artinya kembali makan. Yang asalnya kemarin di Ramadan pagi-pagi nggak boleh ngopi, nggak boleh sarapan. Nah, mulai Idul Fitri boleh sarapan, boleh ngopi-ngopi. Itu namanya Idul Fitri. Makanya di antara kesunahan nanti ada di dalam hadis Rasulullah SAW. Sunnahnya mau berangkat sholat Idul Fitri itu makan dulu, meskipun itu hanya sebutir kurma. Menunjukkan bahwa pagi itu kita tidak lagi puasa. Pagi itu kita tidak lagi di bulan Ramadan. Artinya kita sudah bebas, sudah boleh makan lagi. Makanya disebut Idul Fitri, kembali boleh makan. Yang kedua Idul Fitri, itu artinya kembali, fitri maknanya suci. Karena kita selepas Ramadan itu dikucek, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, siangnya dengan puasa, malamnya dengan Qiyamul Lail. Janjinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dalam hadis yang lain, man qoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kata Nabi, barang siapa yang puasa karena ikhlas dan mengharap ridha Allah, maka diampuni dosa-dosanya. Barang siapa yang malam harinya qiyamul Ramadan atau tarawih mengharap ridha Allah, itu juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Idul Fitri itu berarti kembali suci. Jadi ada dua makna. Tadi Idul Fitri maknanya kembali boleh makan. Yang kedua, kita kembali menjadi manusia yang suci, karena dosanya sudah dilebur oleh Allah, dimaafkan oleh Allah, diputihkan lagi oleh Allah. Kawaladathu ummuh, seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Nah, ini gambaran kita beridul fitri. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang ke-446 ini diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, beliau mengatakan, al-fitru yauma yuftirun nas wal adha yauma yudhan nas. Jadi istilah Yaumul Fitri atau Idul Fitri itu adalah karena pada hari itu yuftirun nas, manusia senantiasa enggak ada yang puasa. Manusia senantiasa berbuka. Bahkan hukumnya kalau puasa di tanggal 1 Syawal itu hukumnya haram karena sudah lebaran. Wong lebaran kok masih puasa, berarti haram.
Maka kata Nabi SAW, 1 Syawal wajib berbuka. Tidak boleh puasa lagi, karena itu adalah kegembiraan. Itu adalah pestanya kita, Idul Fitrinya kita. Kembali kita boleh makan lagi di pagi hari, boleh sarapan, boleh ngopi-ngopi. Ini artinya kita dibebaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal Adha dan Idul Adha, kenapa disebut sebagai Al-Adha? Yauma yudhhin nas. Karena hari itu hari di mana orang-orang sedang menyembelih hewan kurban. Nah, ini pemaknaan atau nama yang diambil dari satu kondisi ketika orang-orang kembali makan, maka disebut Idul Fitri. Ketika orang-orang menyembelih hewan kurban, itu disebut Idul Adha. Wa Nabi Umar ibni Anas radhiyallahu anhuma an Umamah lahu min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rabban ja'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yashhaduna annahum ra'aul hilal bil amsi fa amarahum ayyuftiru idza asbahu ayyadu ila musallahu. Ini diriwayatkan dari Abu Umar bin Anas radhiyallahu anhuma, dari paman-paman beliau dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bahwasanya sesungguhnya sekelompok penunggang kuda datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka bersaksi bahwa telah melihat hilal, telah melihat bulan. Jadi ada serombongan musafir yang bersaksi kepada Nabi telah melihat hilal, telah melihat bulan. Maka Nabi SAW dalam sabdanya, sumu liru'yati wa aftiru liru'yati. Jadi berpuasa disebabkan karena melihat bulan, berbuka atau berhari raya juga karena melihat bulan. Jadi patokannya kita berhari raya itu ketika melihat bulan. Nah, kalau melihat dari tekstual hadis ini, syaratnya adalah melihat bulan. Kira-kira kita sekalian kalau berhari raya pernah melihat bulan nggak, Bu? Nah, belum pernah ya? Jadi kayaknya kita nggak pernah hari raya. Karena syaratnya puasa, syaratnya lebaran itu melihat bulan. Jadi kata Nabi, sumu liru'yati wa aftiru liru'yati. Berpuasa ya karena melihat bulan, berbuka juga karena melihat bulan. Tapi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW saat itu ketika berhari raya, itu hanya mencukupkan informasi dari orang yang sudah melihat bulan. Nah, ini boleh. Jadi kita menggunakan prinsip yang kedua ini. Kalau tidak melihat sendiri bulan 1 Syawal atau 1 Ramadan, maka kita cukup untuk mendengarkan informasi dari orang yang sudah melihat bulan. Makanya kita biasanya yang ditunggu itu informasinya, bukan melihat bulannya. Jadi nyetel televisi, kalau pemerintah sudah menetapkan 1 Ramadan ya ikut puasa. Kalau pemerintah menetapkan 1 Syawal ya kita ikut lebaran. Nah, kita cuman dengarkan informasi. Nah, Nabi SAW saat itu hanya dapat informasi ada orang naik kuda musafir datang kepada Rasulullah yang mengaku telah melihat bulan. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Atas kesaksian mereka itu maka beliau memerintahkan untuk berbuka, untuk berhari raya. Jadi cukup dari informasi orang yang melihat bulan kita untuk berhari raya. Maka kata Rasulullah SAW, wa idza asbahu ayyadu ila musallahum. Kalau memang hari ini adalah 1
Syawal sudah terlihat hilalnya, maka berpagi-pagilah kata Rasulullah untuk pergi ke tanah lapang. Jadi perintahnya Nabi ini kita menuju ke tanah yang lapang, ila musallahum, untuk melakukan sholat. Jadi ke tempat sholat kalian. Ini diantara yang disunnahkan di dalam Idul Fitri dan Idul Adha yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah sholatnya di tanah lapang. Ini hadis Rasulullah SAW. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pergi pada hari Idul Fitri hatta yakula tamarot, sehingga beliau makan terlebih dahulu, makan kurma baru kemudian berangkat ke tempat sholat. Nah, ini diantara sunnahnya tadi. Karena apa? Untuk membedakan bahwasanya kita masih puasa atau sudah berbuka. Kita masih Ramadan atau sudah masuk 1 Syawal. Itu dibuktikan dengan sebelum berangkat sholat kita makan atau minum terlebih dahulu. Ini menjadi sunnahnya Rasulullah SAW. Nah, ini mumpung belum kelewat, kita ingat-ingat sebelum berangkat sholat, apa Bu? Makan dulu. Ya, pokoknya makan apa saja. Kalau Nabi makan kurma, kalau panjenengan makan peyek, boten napa-napa. Yang penting makan. Atau sudah disiapkan opor, ada kopi, sehingga pas mendengarkan khutbah Idul Fitri itu enggak ngantuk. Jadi yang penting kita menunjukkan tidak puasa dengan cara apa? Dengan cara kita makan atau kita minum. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Wa an ibni Buraidah an abihi radhiyallahu anhu maqala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yaumal fitri. Beliau tidak keluar pada hari Idul Fitri hatta yat'ama, sehingga beliau makan terlebih dahulu. Wala yat'amu yaumal adha, tetapi berbeda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha beliau tidak makan dulu tapi langsung pergi ke tempat lapang untuk melaksanakan sholat. Setelah kembali itu baru beliau makan. Nah, ini bedanya. Kalau Idul Fitri makan dulu, Idul Adha makannya nanti setelah sholat. Wa an Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat umirna an nukhrijal awatiq wal yuhadha bil idaini yashhadna al khair wa da'watal muslimin. Diriwayatkan dari Ummi Atiyah radhiyallahu anha, umirna, kami ini diperintahkan an nukhrijal awatiq, untuk keluar dan mengajak perempuan-perempuan wal huyaidah, dan perempuan-perempuan yang dalam keadaan haid. Jadi orang yang haid pun diajak ikut serta dalam Idul Fitri. Meskipun enggak sholat, yang penting hadir, ya. Jadi ini bedanya sholat yang biasa atau sholat maktubah dengan sholat Idul Fitri, Idul Adha. Kalau sholat Idul Fitri itu semuanya, anak-anak, perempuan, baik yang haid itu pun diajak. Makanya kenapa sirriyahnya Nabi SAW sholat idnya itu di lapangan, karena biar semuanya itu hadir. Perempuan yang haid pun hadir. Nah, ini mungkin kita bisa khususnya untuk panitia-panitia masjid bisa menyediakan space perempuan yang haid khusus untuk bisa hadir agar tidak di rumah. Karena ini adalah perintahnya Rasulullah SAW.
Dalam bahasa hadisnya umirna an nukhrijal awatiq, kami diperintahkan. Nah, diperintahkan di sini kalau dalam bahasanya hukum itu al-amru yadulul 'alal wujub. Kebiasaan atau umumnya kalimat perintah itu menunjukkan arti wajib. Tapi dalam perintah hadis ini para ulama hanya memberikan status sunnah saja. Nah, sunnah untuk menghadiri bagi perempuan-perempuan yang sedang haid. Makanya kita ini menyediakan tempat khusus, mungkin pengumuman, pokoknya anak-anak, perempuan-perempuan termasuk yang sedang haid pun diperintahkan untuk hadir di dalam perayaan Idul Fitri. Itu diantara sirriyahnya tadi, rahasia kenapa Nabi SAW itu melaksanakan sholatnya di lapangan. Karena apa? Kalau di masjid ini kan perempuan ada larangan untuk masuk masjid, ya, untuk berdiam diri di dalam masjid. Kalau di lapangan itu kan bebas. Tapi kalau kita misalnya sholatnya di masjid dan masjid itu pasti akan meluber ke halaman, berarti kita siapkan di halaman tertentu khusus untuk ibu-ibu atau perempuan yang sedang haid. Ini mungkin bisa ditulisi karena apa? Ini bagian yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu biasanya kalau haid ikut Idul Fitri mboten? Mboten. Nembe ngertos niki. Nah, ini perintahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya jelas, an Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat umirna, kami diperintahkan. Artinya diperintahkan, sing merintah Kanjeng Nabi, minimalnya itu sunnah. Minimalnya sunnah. Makanya kita berupaya untuk semuanya hadir. Anak-anak hadir, perempuan-perempuan hadir meskipun dalam keadaan haid. Jadi disebutkan wal haido, dan perempuan yang haid fil idaini, dalam 2 hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Untuk apa? Kata Rasulullah SAW, yashhadnal khaira, untuk menyaksikan kebaikan. Jadi kumpulnya orang-orang soleh, kumpulnya orang-orang yang sudah suci bersih, kumpulnya orang-orang alumni Ramadan, itu adalah orang-orang baik yang ketika kumpul pasti akan memunculkan kebaikan, akan kemudian aura kebaikannya itu terlihat. Juga kebaikan asyairul Islam, syiarnya Islam. Kalau semuanya kemudian berangkat, yang bapak-bapak berangkat, anak-anak berangkat, ibu-ibu berangkat meskipun dalam keadaan haid, itu kan jadi rame. Syiar Islam itu tampak, Islam itu kelihatan kompak, Islam itu kelihatan besar, punya kekuatan. Dan ini yang diharapkan oleh baginda Rasulullah SAW. Nabi itu senang kalau umatnya banyak. Makanya ketika dalam satu pernikahan itu didorong oleh Nabi SAW punya anak banyak. Mukatsirum bikumul umam, kata Rasulullah. Kami ini senang kalau punya umat banyak. Jadinya kita ini didorong untuk punya anak banyak. Termasuk ketika tadi kumpul-kumpul sholat id, sholat Idul Fitri, Idul Adha. Kalau muslimin itu banyak, itu bisa menggetarkan musuh. Jadi kekuatan Islam itu tampak. Makanya dalam Al-Quran disebutkan wa may yu'azzim sya'airallah min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, termasuk syiar Allah ya salat Idul Fitri, Idul Adha. Jadi tampak kekuatan Islam. Orang yang mengagungkan syiar Allah min taqwal qulub, diberikan stempel hatinya menjadi orang yang bertakwa. Makanya tadi meskipun dalam keadaan haid hadir, karena
kita bisa menyaksikan banyaknya kebaikan. Minimal silaturahim, ketemu dengan orang banyak, ketemu dengan tetangga yang mungkin tiap harinya tidak bisa berjumpa, tapi ketika di lapangan sholat id itu menjadi ketemu. Kemudian kita bisa bersilaturahim, bisa mendapatkan pencerahan ilmu ketika khatib sedang berkhutbah. Itu namanya melihat kebaikan. Jadi kebaikan yang didapatkan menjadi banyak. Bukan hanya yashhadanal khair, menyaksikan kebaikan, tapi kumpulnya orang banyak itu juga kata Rasulullah wa da'watal muslimin, untuk mendapatkan doanya orang-orang muslim. Ketika khatib itu di akhir khutbahnya itu pasti berdoa. Berdoa Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Kalau kita hadir ikut mengaminkan, itu berarti ikut bagian doanya dari khatib. Tapi kalau kita ini di rumah tidak dapat jatahnya doanya khatib. Makanya ini diantara pentingnya menghadiri Majlis Idul Fitri, Idul Adha, meskipun dalam keadaan haid, supaya apa? Mendapatkan dakwatal muslimin, doa-doanya orang muslim. Yang mengaminkan banyak. Ketika yang mengaminkan banyak, maka doa ini kemungkinan untuk ditolaknya semakin kecil. Karena apa? Banyaknya manusia itu pasti banyak yang menjadi wali-walinya Allah. Kalau walinya Allah ini yang berdoa, ini semakin tambah mustajab. Tapi kalau wali-walinya Allah yang mengamini, dan itu banyak, semakin tambah mustajab lagi. Makanya kalau kita mungkin doanya masih ada sekat, masih ada penutup, tapi diikutkan dengan doa-doanya orang yang hatinya bersih, ikutlah doa kita terbawa oleh doa-doanya mereka. Nah, ini diantara pentingnya kumpul dengan orang banyak. Wa ya'tazilul yuhadul musalli, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi perempuan-perempuan haid itu tempatnya terpisah dari tempat sholat. Jadi dipisahkan. Nanti ada space khusus, mungkin ditulisi khusus untuk ibu-ibu atau perempuan yang haid. Jadi ada tandanya, yang mau berangkat pun jadi nyaman. Karena apa? Karena sudah ada tempatnya yang khusus. Nah, ini mungkin bisa disampaikan, diinformasikan. Kenapa? Karena ini perintahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umirna an nukhrijal awatiqa wal yuhadda fil aidain. Jadi kami diperintahkan, kata Ummi Atiyah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa Abu Bakrin wa Umar yusallunal aidain qoblal khutbah. Nah, ini tata caranya khutbah di zaman Rasulullah, dan juga yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, itu yusalluna, sholatnya itu dengan qoblal khutbah, sebelum khutbah. Jadi sholat dulu 2 rakaat, baru setelah sholat selesai dilanjutkan dengan khutbah. Beda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat khutbah dulu baru sholat. Nah, ini untuk sholat Jumat. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal Aid rak'atain lam yusalli qablaha wala ba'daha, akhrajahu sab'ah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini disampaikan bahwasanya pada
hari Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, itu beliau sholatnya rokaatain, dua rakaat. Jadi niatnya usolli sunnatan Idul Fitri atau Idul Adha rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, atau langsung lillahi ta'ala juga. Ini 2 rakaat. Lam yusalli qablaha, dan beliau tidak sholat sebelumnya, wala ba'daha, dan tidak sholat setelahnya. Jadi berangkat dari rumah langsung ke lapangan, kalau sholatnya di lapangan langsung duduk, tidak sholat 2 rakaat dulu. Nanti setelah sholat Id juga tidak sholat 2 rakaat. Jadi langsung pulang. Pokoknya datang, duduk, kemudian sholat, dengarkan khutbah, selesai, langsung pulang. Ini Rasulullah SAW. Nah Ustaz, gimana kalau misalnya sholatnya di masjid? Para ulama ini membolehkan sholat di masjid dengan beberapa pertimbangan. Pertimbangannya adalah memang masjid tempatnya untuk sujud, tempatnya untuk sholat. Dan di masjid itu lebih bersih. Di masjid juga menjadi asyairul masjid, syiar-syiarnya masjid. Kemudian di masjid juga mungkin lebih simpel. Simpelnya karena sudah ada speakernya misalnya, pengeras suara. Kalau di lapangan tidak ngusung-ngusung lagi. Nah ini lebih simpelnya begitu. Dan di masjid itu kata para ulama, di antara kenapa kemudian dibolehkan di masjid, karena di masjid masih ada kita bisa i'tikaf di masjid, bisa kemudian sholat tahiyatul masjid. Artinya ada kebaikan-kebaikan yang tambahan. Meskipun secara lafziyah dan praktek Rasulullah beliau sholat Id itu di lapangan, tetapi dalam fikihnya itu boleh dilaksanakan di masjid. Nah kalau di masjid itu kita boleh sebelum sholat Id itu sholat sunnah, misalnya tahiyatul masjid dulu, itu boleh ya. Tapi Nabi SAW karena beliau sholat Idnya itu di lapangan, maka beliau tidak sholat 2 rakaat sebelumnya maupun 2 rakaat setelah. Jadi langsung sholat. Wa anhu radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam al-'ida bila azanin wala iqamatin. Sholat Id itu tanpa azan, tanpa iqamah. Pokoknya as-sholatul jami'ah sudah cukup. Atau tanpa sholatul jami'ah, pokoknya imamnya berdiri, kita ikut berdiri. Itu sudah cukup, enggak usah azan, enggak usah iqamah. Pokoknya nanti bilalnya kalau sudah takbir kemudian imamnya berdiri, ya berarti sholat sudah dimulai. Itu saja. Jadi kadang ada imam yang kemudian atau bilal yang memberikan aba-aba agar siap-siap as-sholatul jami'ah. Itu juga dalam fikih dibolehkan. Untuk apa? Untuk menyiapkan daripada jamaah. Karena jamaah mungkin saking banyaknya membludak, kalau tidak dikomando mungkin yang belakang bisa masih duduk-duduk, padahal imamnya sudah berdiri, sudah mulai sholat. Nah, ini yang disampaikan oleh Rasul. Prinsipnya bila azanin wala iqamatin, tanpa azan dan tanpa iqamah. Saya kira itu dulu. Ini pembahasan tentang Id masih banyak, insyaallah di pertemuan yang akan datang. Sebelum ditutup, mungkin ada yang mau ditambahkan atau